orang percaya. Ada kalimat yang berkata demikian, "Jikalau kamu tidak kuat untuk berlari, berjalanlah. Ketika kamu tidak mampu untuk berjalan lagi, berdirilah. Dan saat engkau tidak berdaya untuk berdiri, berlututlah. Karena saat Anda berlutut, kekuatan Tuhan mampu membuat Anda berdiri menghadapi semua persoalan yang ada di depan saudara." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar tentang 4 orang percaya yang memiliki kekuatan di lutut mereka. Ada banyak, tapi saya akan mengangkat 4 saja untuk menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah Musa. Ketika Musa menggunakan kekuatan lutut, karena Tuhan tahu bahwa Musa dan umat Israel tidak akan mungkin mengalahkan Firaun dan tentaranya, sehingga Tuhan ingin apa yang bisa dilakukan oleh Musa adalah berlutut. Ketika Musa berlutut, maka Tuhan yang mengalahkan Firaun dan juga tentara Mesir. Dan kita melihat bahwa ketika Musa berlutut, laut itu terbelah menjadi 2 bagian. Itu berarti Tuhan tahu bahwa Musa tidak sanggup melewati keadaan demikian, dan itu adalah bagian daripada campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang bisa dilakukan Musa, itulah yang dilakukan. Yang kedua adalah Elia. Ketika Elia melihat bahwa sekian banyak orang, mereka tidak mendapatkan suplai air dari atas, maka sungai kering, dan kita melihat bahwa banyak dewa-dewa Baal, mereka menyembah, memotong hewan, memberikan sesembahan, sesajin yang begitu banyak, namun tidak ada satu tetes air hujan yang jatuh ke bumi. Tapi ketika Elia berlutut, maka satu, Elia dipelihara Tuhan di masa sulit. Yang kedua, melalui lutut Elia ada berkat Tuhan mengalir melalui curahan hujan. Dan berkat itu bukan hanya Elia yang dapat, tetapi begitu banyak orang yang mendapatkan curahan air hujan. Yang ketiga adalah lututnya seorang Daud. Kita lihat bahwa Daud adalah orang yang kuat untuk berlutut di hadapan Tuhan. Dan itu bukan terjadi ketika dia menjadi seorang raja, tapi ketika sejak dia sebagai seorang gembala, dia selalu memuji Tuhan, bahkan dia berkali-kali berlutut di hadapan Tuhan, sehingga Goliat sebesar itu bisa dikalahkan. Dan kita lihat Saul, seorang raja Israel yang ingin menghabisi Daud. Daud tidak melawan dia dengan pedang, tapi Daud melawan dia cuma dengan lutut. Dan akhirnya Raja Saul mati oleh pedang. Dan apalagi banyak sekali peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Daud, banyak kemenangan yang dialami oleh Daud karena kekuatan lutut. Dan siapa lagi yang kita bisa belajar? Daniel. Daniel ketika dia berlutut, dia tidak meminta, ya kalau kita lihat di situ, dia tidak meminta jabatan yang hebat. Bahkan kita melihat bahwa Daniel tidak meminta supaya dia luput dari lubang singa, karena memang tujuan dia berlutut bukan itu, tapi dia ingin menyembah Tuhan. Dan kita lihat fakta menunjukkan bahwa Daniel dia mampu lepas dari lubang singa yang sangat berbahaya. Dan apalagi yang kita lihat bahwa Daniel dia diangkat oleh Tuhan setelah keluar dari 2 singa. Jabatannya, berkatnya menanjak naik. Orang yang kuat berlutut seperti Daniel, pasti Tuhan meluputkan dia dari segala bahaya apapun. Orang yang kuat berlutut seperti Daniel, dia pasti dengan sendirinya diangkat oleh Tuhan, jabatannya, berkatnya, dan lain sebagainya. Orang yang kuat berlutut seperti Musa, jalan tertutup akan dibuka.
Orang yang kuat berlutut seperti Musa, Firaun hebat sekalipun akan ditumbangkan. Orang yang kuat berlutut seperti Daud, Goliat yang besar pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Orang yang kuat berlutut seperti Elia, di masa sulit pun akan mampu dia lewati.